Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Moebi di sini. Jadi untung banget ya motor ini nggak masuk di Indonesia, hanya di pasar Jepang aja dan di Eropa. Udah pasti ini masuk di Eropa. Tapi untung ya kita di Indonesia nggak mencoba untuk nawar ini. Kalau nggak dia nasibnya bakalan kayak ini sih, si Gixxer 250 SF. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kita bahas di sini dulu spesifikasinya. Oke, dia 4 stroke 2 silinder SOHC. SOHC ya, 2 silinder tapi SOHC. Ya, berarti kalau dia SOHC di sini udah pasti kurang gitu loh menurutku. Satu hal itu aja sih kurang. Dan biasanya kalau SOHC-nya Suzuki nggak ada radiatornya, pendinginnya. Dia pakai teknologi terbarunya, hanya mendingin oli yang diputer-puterin gitu aja intinya. Rasionya 11,5 banding 1, enggak tinggi-tinggi amat. Nah, dia full injeksi 6 speed. Terus lihat bobotnya dulu, 181 kilo berat ini motor. Ya, dipastikan berat motor. Lalu depan dikasih ban 110/80 ring 17 ya. Belakang dikasih 140/70 ring 17. Garis miring di atasnya GSX R 1 step. Full tanknya 15. Oil capacity 24. Nah, kenapa aku comparing di sana? Karena satu hal di sini tertulisnya, kalian bisa lihat GSX 250R. Beberapa kali aku bilang kalau Suzuki mempunyai ciri khas di mana motor yang digunakan, motor yang dijual jenisnya kalau memang dia itu kenceng, biasanya R ini ada di depannya angka ini. Jadi setelah GSX biasanya R di sini 250. Berarti motor ini memang dikhususkan untuk kecepatan. Kalau di belakangnya 250 ini R-nya, berarti dia itu modelnya yang racing tapi diutamakan kenyamanan. Jadi kalau misalkan kalian mau naik motor nyaman, enak, tapi modelnya racing dengan jenis yang semacam ini ya guys ya. Nah, sama kayak Gixxer itu nyaman banget. Gixxer itu nggak nyamannya, tebel, joknya enak, semuanya enak, tapi nggak bisa kenceng. Karena di Indonesia itu pemuja speed, jadi motor kayak gini biasanya bakal hanya dihujat saja, karena kompetitornya otomatis bakalan ditandingin sama CBR 250. Walaupun CBR 250 juga banyak yang menghujat mesin klotok-klotok. Dan kompetitornya satu lagi yang Kawasaki, dia punya ZX 25R 4 silinder tapi nggak kenceng, masih kencengan CBR. Agak ribet juga sih di Indonesia itu. Kalau misalkan ini gampang banget ngeluarin statement yang kacau gitu. Terus mesinnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah filter oli ya di sini ya. Jadi filter olinya ini udah kayak filter olinya mobil. Ini model kayak tutup seng yang langsung, jadi ini diputer coplot, udah kayak punya mobil juga, sama mirip seperti ini. Dan dia nggak ada filternya, nggak ada radiatornya untuk pendinginnya, langsung menggunakan pendingin ininya. Pokoknya intinya itu oli yang diputer-puter gitu loh, jadi membuat mesin ini jadi tangguh buat kemacetan dan lain sebagainya, nggak gampang ini. Apakah ini kelebihan? Enggak juga. Apakah ini bagus? Bagus juga, tapi nggak jelek juga. Jadi ini hanya beberapa orang saja kalau misalkan masuk ke pasar Indonesia orang suka. Saking mungkin bingungnya, kalian bisa lihat di sini. Warnanya istimewa, bos. Kalian bisa lihat warnanya istimewa. Bahkan produksi tahun yang 2024 ini dia kasih nggak tanggung-tanggung bos. 2024 ini ada 6 pilihan warna untuk GSX 250R.
Jadi buat teman-teman yang misalkan suka touring tapi bawaannya pengen motornya itu kelihatan sport banget, racing banget, ya ini. Tapi kalau pas diintip di bagian mesinnya enggak banget gitu loh, enggak kenceng juga nih motor. Nah seperti ini aku perlihatkan satu-satu ya. Dan seluruh strippingnya aku sendiri nggak ngelihat mana yang istimewa untuk 2024 ini. Kayaknya kesannya ini B aja gitu loh. Hanya yang aku suka itu di bagian ini ya guys ya, pembuatan stop lamp plus buntut belakang ini mirip kayak GSX yang 1000. Cuman bedanya kalau GSX 1000 ini bagian stop lampnya nggak berdiri, tidur dia, miring gitu. Kalau ini masih berdiri dia. Kenapa yang 150R itu nggak dibikin model kayak gini ya, malah dibikinnya tuh aneh banget. Nggak begitu suka sama bagian stop lamp belakangnya GSX R itu. Ini yang versi kayaknya tahun 2002 kemarin, 2022 kayak gini juga, biru. Dan ini versi yang anniversary. Kayaknya nggak suka ini. Malah kalau kesannya itu yang bikin aku nggak suka ini bagian ini nih. Antara gimana ya? Untuk versi kalau kalian ngelihat motor-motor kayak Gixxer ya kayak gini nih, di bagian segitiganya itu loh, jarak space segitiga, terus pembuatan firingnya itu sama kayak gitu. Kesannya tuh kayak motor apa di firingin gitu loh, kayak motor apa yang di firingin. Jadi nggak kelihatan firing banget gitu loh. Jadi beruntung kalian kalau beli yang 150 itu masih kesannya itu racingnya itu masih ada. Kalau yang ini kesan racingnya itu nggak begitu. Mungkin karena di sini dia juga mementingkan ininya ya, setirnya juga ya, karena dia nggak under yoke, upper yoke, otomatis kenyamanan juga. Jadi kelihatannya tuh ini nih aku baru ingat, kelihatan kayak CBR yang 150 build up, yang build up Thailand yang lama yang gepeng, mirip itu sih. Jadi aku nggak suka ini bagian segitiga ini, posisi segitiga ini dengan firingnya itu nggak begitu make sense, berasa kayak pisah sendiri di firingin gitu loh. Kalau kalian pernah lihat era-era motor yang dipaksa berfiring, dimodifikasi di firingin ala-ala gitu, nah itu tuh kayak gitu tuh, jadi space-nya tuh kelihatan gitu. Nah kayak gini ini nggak suka. Tapi saking apa ya ini ya, saking apanya nggak ngerti juga. Ini versi Eropa, tapi di Asia hanya dijual di Jepang yang ini versi 250R ini. Tapi kalau di Eropa ini dijual banget gitu loh. Mungkin di Eropa suka dengan kayak gini, tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak deh. Dan ini bukan motor yang kategorinya kenceng ya. Coba kita intip dulu ya, kita intip dulu di tahun 2021. Kita intip yang tahun 2021. Kalau dari depan gini kelihatan kayak CBR lawas. Oke, ini adalah versi yang lama. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Anak emas banget gak sih? Semuanya itu rata-rata 3, kalau nggak 3, 2. Yang versi CC gede aja, versi gede aja yang 1000 cc 750 itu cuma dua pilihan warna loh. Untuk yang 250R ini istimewa banget, kayak anak emas itu. Dia punya stripping bisa nyampe 6 pilihan stripping, 6 pilihan warna. Itu luar biasa banget guys. Mungkin motor ini ya diprioritaskan ya, mungkin ya. Terus kita lihat juga di bagian sepedanya, astagfirullah, sepedanya ya nggak ada bedanya dong dengan yang ini, cuman bedanya ini aja sih. Yang ini juga sama sih, ada sennya di sini juga ya, yang 150 ya, 150 125 sama. Ini sama sih sama sepedanya ini. Adjust cell ini juga sama posisinya. Di sini ABS ini nggak ada yang beda. Nah di sini ada jam ya, sama nggak ada kelebihannya, perbedaan antara sepedanya punyanya ini dengan ini nggak ada lagi ya. Euro 4 dia masih
Jadi kayaknya nggak ada yang poin lebih plus gitu loh. Hanya soal kenyamanan dan juga looks racing. Kenyamanan, look racing ya ini nih. Cuman kalau dilihat dari kayak gini, lekuannya mirip CB yang lama loh. CB yang Orange Repsol Edition yang lama itu apa sih kalau nyebutnya, lupa aku. CBR apa gitu. Jadi nggak begitu kelihatan beda dengan yang kompetitornya, tapi menurutku ini nggak bakal sukses juga sih kalau misalkan masuk di Indonesia. Kalau melihat dari ininya ya, melihat dari wujudnya dan juga isinya. Orang Indonesia tuh ekspektasinya tinggi soalnya, jadi nggak bisa sembarangan dikasih makanan kayak gini nih. Soalnya kalau yang versi racing harusnya kelihatan looks racing banget, apalagi udah menggunakan SOHC, dimana tahu sendiri kalau Suzuki bikin versi racing itu selalu DOHC. Jadi nggak ada yang bisa kita ulik ulang lebih. Kalau melihat spesifikasi ya standar aja ya guys ya, nggak begitu ini kalau bisa lihat untuk ininya, nggak tuh kita lihat. Nah ini bore dan struknya 53,5 mm dan 55,2 mm, 2,1 in dan dikalikan 2,2 in. Placementnya 248 cm kubik, 15,10 in. Ada keterangan torsinya juga di sini. Tuh, torsinya aja nggak ada. Set. Nggak ada. Jadi ada baiknya juga kalau dia nggak masuk ke Indonesia, karena kayaknya ini juga bakalan bernasib kayak Gixxer. Dimana Gixxer itu kalau orang berekspektasi bahwasanya itu motor racing juga salah, karena Gixxer itu bukan kaum racing tapi lebih ke sport touring. Jadi ini juga termasuk sport touring sih menurutku, sport tapi buat touring gitu. Tapi di Indonesia malah disebut dengan motor bapak-bapak, aneh. Oke, sampai sini untuk review GXX 250R, yang dimana ini sempat juga pernah viral mau dikatakan mau jadi pesaing, ternyata keluarnya juga nggak racing. Itu sih. Sekian dari Bang Epi dan selamat beraktivitas kembali.